Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19. Dan kali ini kita akan membahas contoh soal SKB CPNS bidang keperawatan terbaru beserta pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk teman sejawat yang membutuhkan dan semoga semua lolos dengan nilai yang memuaskan. Jangan lupa untuk share informasi ini ke teman sejawat lainnya. Untuk soal yang pertama, Hari Malaria Sedunia diperingati pada tanggal A. 18 April, B. 31 Mei, C. 25 April, D. 7 Agustus, atau E. 28 Juli. Dan untuk jawaban yang tepat yaitu C. 25 April. Berdasarkan calderanews.com, setiap tanggal 25 April diperingati sebagai Hari Malaria Sedunia atau World Malaria Day. Hari Malaria Sedunia ini ditetapkan melalui Sidang Kesehatan Dunia milik Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada kegiatan World Health Assembly di Jenewa, Swiss. Untuk soal yang kedua, Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia diperingati setiap tanggal A. 1 Mei, B. 7 Agustus, C. 15 Oktober, D. 29 September, atau E. 18 Oktober. Dan untuk jawaban yang tepat yaitu C. 15 Oktober. Pengumuman penunjukan Hari Mencuci Tangan Sedunia pada 15 Oktober dilakukan pada pertemuan tahunan air sedunia yang berlangsung pada 17 sampai 23 Agustus 2008 di Stockholm. Seiring dengan penunjukan tahun 2008 sebagai Tahun Internasional Sanitasi oleh Rapat Umum PBB, Hari Mencuci Tangan Sedunia diharapkan akan memperbaiki praktik-praktik kesehatan pada umumnya dan perilaku sehat pada khususnya. Soal yang ketiga, Hari Posyandu diperingati pada tanggal A. 29 April, B. 25 April, C. 11 April, D. 25 April, atau E. 28 Juli. Dan untuk jawaban yang tepat yaitu A. 29 April. Di mana tanggal 29 April diperingati sebagai Hari Posyandu Nasional. Posyandu menjadi salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar bisa memberikan pelayanan kesehatan dasar. Selain itu, Posyandu juga mendukung program perbaikan gizi masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Hari Gizi Nasional diperingati pada tanggal A. 25 April, B. 25 Januari, C. 24 Oktober, D. 17 Mei, atau E. 29 Mei. Dan untuk jawaban yang tepat yaitu B. 25 Januari. Melansir dari laman Sehat Negeriku, Hari Gizi Nasional diselenggarakan untuk memperingati dimulainya pengkaderan tenaga gizi Indonesia yang saat itu ditandai dengan berdirinya Sekolah Juru Penerang Makanan pada 15 Januari 1951. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, penyuluhan dan pendidikan tentang bahaya zat berbahaya merupakan contoh dari pencegahan A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Metode pencegahan, atau E. Tahap pencegahan. Dan untuk jawaban yang tepat yaitu A. Primer. Di mana pencegahan primer ditujukan pada orang-orang yang termasuk kelompok resiko tinggi, yakni mereka yang belum menderita tetapi beresiko atau berpotensi menderita. Sehingga program penyuluhan dan pendidikan kesehatan masuk pada kategori pencegahan primer. Berikutnya untuk soal nomor 6, melakukan terapi kognitif adalah wewenang dari perawat dengan golongan dan pangkat
A. Pengatur tingkat 1 atau 2B. B. Pembina utama madya atau 4D. C. Penata muda tingkat 1 atau 3B. D. Pembina atau 4A. Atau E. Penata atau 3C. Dan untuk jawaban yang tepat yaitu E. Penata atau 3C. Selanjutnya soal nomor 7. Daycare adalah rincian kegiatan perawatan. A. Terampil. B. Ahli muda. C. Penyedia. D. Ahli utama atau E. Benar semua. Dan untuk jawaban yang tepat yaitu E. ABCD benar semua. Secara etiologi, dying berasal dari kata dien yang berarti mendekati kematian. Dengan kata lain, dying adalah proses ketika individu semakin mendekati akhir hayatnya atau disebut proses kematian. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh sakit yang parah atau terminal atau oleh kondisi lain yang berujung pada kematian individu. Berikutnya untuk soal nomor 8. Suatu proses belajar dan praktik keperawatan yang berfokus pada perbedaan dan kesamaan antar budaya merupakan definisi dari A. Konsep berubah. B. Transcultural nursing. C. Teori berubah. D. Etika keperawatan. E. Konsep kebiasaan. Untuk jawaban yang benar yaitu B. Transcultural nursing, di mana keperawatan transkultural adalah cara keperawatan profesional berinteraksi dengan konsep budaya. Berbasis di antropologi dan keperawatan, hal ini didukung oleh teori keperawatan, penelitian, dan praktek. Selanjutnya soal nomor 9, Permenkes RI nomor 67 tahun 2016 mengatur tentang A. Penanggulangan HIV/AIDS. B. Penanggulangan TBC. C. Penanggulangan penyakit menular. D. Penanggulangan bencana. Atau E. Penanggulangan demam berdarah dengue. Dan untuk jawaban yang tepat yaitu B. Penanggulangan TBC. Berikutnya soal nomor 10. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh A. Mycobacterium tuberculosis. B. Mycobacterium leprae. C. Mycobacterium africanum. D. Mycobacterium forticium. E. Mycobacterium bovis. Dan untuk jawaban yang tepat yaitu A. Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya soal nomor 11. Berikut ini merupakan ciri-ciri atau sifat dari kuman Mycobacterium tuberculosis adalah A. Berbentuk bulat. B. Bersifat tahan asam. C. Tahan terhadap suhu rendah. D. Kuman sangat peka terhadap panas. Atau E. Memerlukan media khusus untuk berkembang biak. Dan jawaban yang tepat yaitu B. Bersifat tahan asam karena struktur dinding sel yang kompleks tersebut menyebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis bersifat tahan asam, yaitu apabila sekali diberi warna akan tahan terhadap upaya penghilangan zat warna tersebut dengan larutan asam alkohol. Menurut Perhimpunan Dokter Paru Indonesia 2006. Selanjutnya soal nomor 12. Pasien stroke hemiparesis sinistra riwayat hipertensi sudah diperbolehkan dokter untuk latihan mobilisasi menggunakan kruk. Faktor dari pasien yang menyebabkan risiko jatuh diantaranya A. Lantai licin. B. Penerangan yang kuat. C. Gangguan hemiparesis.
D. Riwayat penyakit hipertensi atau E. Pengobatan yang sedang dijalani. Dan untuk jawaban yang tepat yaitu C. Gangguan hemiparese. Berikutnya soal nomor 13. Di ruang kemoterapi, perawat yang sedang bertugas lalai tidak mengecek aliran infus pasien kemo, sehingga tangan pasien sampai merah dan bengkak atau mengalami plebitis. Dalam kasus ini, prinsip etik apa yang dilanggar perawat? A. Beneficence atau berbuat baik. B. Justice atau keadilan. C. Accountability atau akuntabilitas. D. Non-maleficence atau tidak merugikan. E. Confidentiality atau kerahasiaan. Dan jawaban yang tepat yaitu non-maleficence atau tidak merugikan. Di mana prinsip non-maleficence yaitu melarang tindakan yang membahayakan atau memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai primum non nocere atau de noham. Pada kasus tersebut, tampak perawat melanggar prinsip etik non-maleficence karena lalai dalam bekerja sehingga tangan pasien memerah dan bengkak. Berikutnya soal nomor 14. Tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat merupakan titik-titik pembangunan kesehatan. A. Tujuan. B. Misi. C. Visi. D. Slogan atau E. Pengertian. Dan jawaban yang benar yaitu C. Visi pembangunan kesehatan. Jadi dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas mengusung visi tercapainya kecamatan sehat menuju Indonesia sehat. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 15. Berikut ini merupakan indikator kecamatan sehat kecuali A. Penurunan AKI dan AKN, B. Perilaku sehat, C. Lingkungan sehat, D. Derajat kesehatan penduduk kecamatan, atau E. Cakupan kesehatan yang bermutu. Dan jawaban yang benar yaitu A. Penurunan AKI dan AKN. Di mana dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas mengusung visi tercapainya kecamatan sehat menuju Indonesia sehat. Dengan 4 indikator yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan derajat kesehatan penduduk kecamatan. Soal selanjutnya yaitu soal 16, yang bukan prinsip penyelenggaraan Puskesmas adalah A. Pertanggungjawaban wilayah, B. Rujukan, C. Keterpaduan dan kesinambungan, D. Kemandirian masyarakat, atau E. Teknologi tepat guna. Dan jawaban yang tepat yaitu B. Rujukan. 6 prinsip penyelenggaraan Puskesmas yaitu terdiri dari 1. Paradigma sehat, 2. Pertanggungjawaban wilayah, 3. Kemandirian, 4. Pemerataan, 5. Teknologi tepat guna, dan 6. Keterpaduan dan kesinambungan. Berikutnya soal 17. 3 faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat yaitu genetik, lingkungan, dan perilaku digambarkan dalam lambang Puskesmas yakni gambar A. Bentuk segi 6 atau heksagonal, B. Irisan dua buah bentuk lingkaran, C. Stilasi bentuk sebuah bangunan, D. Bentuk palang hijau di dalam bentuk segi 6, atau E. Bidang segitiga. Dan untuk jawaban yang benar yaitu E. Bidang segitiga. Selanjutnya soal 18. Yang bukan merupakan upaya kesehatan wajib Puskesmas adalah A. Perbaikan gizi, B. Kesehatan ibu, anak, dan KB, C. Promosi kesehatan, D. Kesehatan lanjut usia, atau E. Pengobatan.
Dan untuk jawaban yang tepat yaitu D, kesehatan lanjut usia. Berikutnya soal nomor 19. Berikut ini adalah imunisasi yang diberikan secara bersamaan adalah A. BCG dan campak, B. campak dan polio, C. polio dan BCG, D. DPT dan polio, atau E. HIV dan BCG. Dan jawaban yang tepat yaitu D. DPT dan polio. Menurut rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020 tentang imunisasi anak, imunisasi DPT dianjurkan diberikan pada saat usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Imunisasi DPT bisa mulai diberikan umur 6 minggu, kemudian diberikan booster pertama umur 18 bulan, dan booster berikutnya umur 6-7 tahun. Berdasarkan jadwal tersebut, imunisasi DPT diberikan bersamaan dengan imunisasi polio. Selanjutnya soal nomor 20. Imunisasi DPT pada bayi bertujuan untuk mencegah penyakit A. Difteri, pertusis atau batuk rijan dan tetanus, B. Difteri, pertusis dan pneumokokus, C. Difteri, campak dan tetanus, D. Difteri, hepatitis B dan pneumokokus, atau E. campak, hepatitis B dan tetanus. Dan jawaban yang benar yaitu A. Difteri, pertusis atau batuk rijan dan tetanus. Selanjutnya soal nomor 21. Standar pelayanan minimal kabupaten atau kota untuk pelayanan kesehatan usia produktif pada deteksi dini kanker atau Sadanis dan IVA ditujukan untuk wanita dengan usia A. 14-59 tahun, B. 20-45 tahun, C. 15-35 tahun, D. 18-59 tahun, atau E. 30-59 tahun. Dan untuk jawaban yang benar yaitu E. 30-59 tahun. Soal berikutnya nomor 22. Seorang anak lahir pada tanggal 23 Agustus 2016 datang ke Poli Anak Sehat pada tanggal 4 Mei 2020. Berapakah usia anak tersebut? A. 3 tahun 8 bulan 11 hari, B. 3 tahun 9 bulan 11 hari, C. 3 tahun 8 bulan 13 hari, D. 3 tahun 9 bulan 13 hari, atau E. 3 tahun 8 bulan 19 hari. Dan untuk jawaban yang tepat yaitu A. 3 tahun 8 bulan 11 hari. Dimana untuk mengetahui hasil ini, kita bisa mengurangi tanggal pemeriksaan dikurangi dengan tanggal anak lahir. Dan hasil yang diperoleh yaitu 3 tahun 8 bulan 11 hari. Selanjutnya soal nomor 23. Tuan S mengalami kecelakaan lalu lintas dan kondisi saat ini tergeletak di pinggir jalan. Petugas polisi yang berjaga sudah mengamankan lingkungan sekitarnya. Dan 5 menit kemudian perawat Y datang dengan membawa perlengkapan medis. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh perawat Y adalah A. Memberikan oksigen, B. Melakukan resusitasi jantung dan paru, C. Menggunakan sarung tangan dan mengecek kesadaran, D. Mengangkat dan memindahkan pasien ke tempat yang lebih aman, atau E. Memasang mayo. Dan jawaban yang tepat yaitu C. Memasang sarung tangan dan mengecek kesadaran. Berikutnya soal nomor 24.
Anak usia 12 tahun datang ke IGD Rumah Sakit Sumber Waras karena tersedak biji kelengkeng. Anak terlihat kesulitan bernapas, bibir tampak berwarna kebiruan, dan anak tampak pucat. Jika Anda saat itu sedang bertugas di IGD, langkah apa yang segera Anda lakukan? A. Memberikan posisi semi-Fowler. B. Melakukan Heimlich maneuver. C. Melakukan back love. D. Melakukan abdominal thrust. Atau E. Memasang ETT. Dan untuk jawaban yang tepat yaitu B. Melakukan Heimlich maneuver, di mana dorongan perut dikenal sebagai manuver Heimlich atau manuver Heimlich adalah prosedur pertolongan pertama yang dilakukan untuk mengatasi penghalang jalan napas bagian atas oleh benda asing. Dr. Amerika Henry Heimlich sering dipuji atas penemuan ini. Selanjutnya soal nomor 25. Salah satu pengkajian dasar, khususnya pengkajian kulit yang digunakan untuk menegakkan diagnosis demam berdarah pada anak adalah A. Vesikula, B. Lesi, C. Bula, D. Peteki, atau E. Ruam. Dan untuk jawaban yang benar yaitu D. Peteki. Selanjutnya soal nomor 26. Saudari A. opname di Rumah Sakit Pelita Husada dengan febris hari ke-4 dan trombositopenia. Ia mendapatkan terapi cairan infus RL oleh dokter penyakit dalam yang merawatnya dengan kecepatan 15 tetesan per menit dan terapi pemberiannya mulai jam 8. Maka cairan tersebut akan habis pada pukul A15, B16, C17, D18, atau E19. Dan jawaban yang benar yaitu E19, di mana 15 TPM kita pakai rumus perhitungan tetesan cairan didapatkan 11 jam. Jika awal pemberian jam 8, maka 11 jam kemudian adalah jam 19. Selanjutnya soal 27. Berikut ini merupakan latihan rum pada ibu jari yang tepat adalah A. Fleksi, B. Ekstensi, C. Sirkumduksi, D. Abduksi, atau E. Oposisi. Dan jawabannya yang tepat yaitu E. Oposisi. Oposisi yaitu gerakan menyentuhkan ibu jari dengan jari-jari lainnya secara bergantian. Selanjutnya soal 28. Pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk penegakan diagnosis typhoid fever adalah A. NS1, B. Widal, C. CRP, D. bilirubin direct-indirect, atau E. Anamnes. Dan jawaban yang tepat yaitu B. Pemeriksaan Widal. Selanjutnya soal nomor 29. Seseorang yang mengalami infeksi akan mengalami beberapa tanda dan gejala di antaranya tumor, dolor, kalor, rubor, serta fungsiolesa. Apakah yang dimaksud dengan rubor? A. Nyeri, B. Panas, C. Kemerahan, D. Perubahan jaringan, atau E. Bengkak. Dan jawaban yang tepat yaitu C. Kemerahan. Rubor adalah kemerahan, sedangkan tumor yaitu bengkak, dolor itu nyeri, kolor itu panas, dan fungsiolesa itu merupakan perubahan jaringan. Berikutnya soal yang terakhir yaitu soal nomor 30.
Seorang pasien yang mengalami reaksi fisik berupa lemah, letih, mual, diare, gangguan pernafasan, dan gelisah. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa pasien mengalami A. Denial, B. Angger, C. Bargaining, D. Depresi, atau E. Acceptance. Dan jawaban yang benar yaitu A. Denial.